Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, seluruh Dewan Guru MTS Ainayah, para orang tua wali peserta didik kelas 7, 8, 9 MTS Ainayah, dan para peserta didik kelas 7, 8, 9 yang Bapak banggakan. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Baik, para peserta didik, izinkan Bapak hari ini menyampaikan pedoman untuk pelaksanaan sidang tahfidz kelas 7, 8, 9 model MTS Ainayah tahun 2023. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tes sidang tahfidz bagi kelas 7 ini adalah pengalaman pertama. Bagi kelas 8 dan 9 ini yang sudah terulang beberapa kali sehingga tidak aneh lagi. Sehingga penting Bapak hari ini sampaikan juknis atau pedoman sidang tahfidznya agar bisa disiapkan lebih awal dari sekarang. Baik, yang pertama, tes nanti dilaksanakan secara tatap muka langsung di sekolah sesuai dengan waktu dan sesi yang telah ditentukan. Nanti kelas 7A kebagian jam berapa, hari apa, kelas 8 jam berapa, 9 nanti jadwalnya di belakang Bapak sampaikan. Yang kedua, orang tua atau wali berkenan bisa hadir ikut mendampingi pelaksanaan sidang nanti. Jadi Bapak Ibu nanti bisa hadir melihat perkembangan anak-anaknya, hafalannya terusus dari semester yang telah berjalan. Untuk kelas 7 berarti baru satu semester, kelas 8 berarti sudah dari kelas 7 sampai 8-nya, kelas 9 ya sudah hampir selesai. Nanti peserta didik dan orang tua itu berada pada satu ruangan. Ya, jadi orang tua, peserta didik dalam satu ruangan yang sama. Penguji akan mengeteskan hafalan dari juz 30, 29, 28, dan juz lainnya sesuai dengan hafalan masing-masing. Kalau ada yang sudah hafal 7 juz, ya berarti 7 juz itu juga diujikan. Kalau yang baru 1 juz, berarti juz itu yang diujikan. Jadi tergantung hafalan masing-masing peserta didik. Kemudian nanti pada saat sidang tahfidz ada beberapa soal yang harus dijawab. Yang pertama, membaca surat wajib. Nanti surat wajib ini akan diundi seperti biasa ya untuk kelas 8 dan 9. Untuk kelas 7 nanti kalian akan mendapatkan nomor undian surat. Nanti akan diundi, dapat surat apa maka itu yang akan kalian baca. Dapat misalkan surat An-Naba, berarti An-Naba yang dibaca. Bagi kelas 8 dapat surat Al-Mutaffifin, nah berarti Al-Mutaffifin. Yang kedua, setelah membaca surat wajib, kalian nanti akan melanjutkan ayat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjutkan. Nah, cuma gitu aja, jadi nggak susah ya. Surat-suratnya, ayat pilihannya nanti tergantung disesuaikan dengan penguji yang bertugas untuk menguji kalian nanti. Yang ketiga, setelah membaca surat wajib, melanjutkan ayat, kalian dilanjutkan dengan menebak surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Tebak surat apa? Misalkan surat Al-Kausar. Nah, seperti itu. Yang keempat, nanti juga akan diuji terkait dengan materi tahsin dan tajwid yang telah dipelajari di kelas. Kalau kelas 7 misalkan baru materi mad atau alif lam, gunnah. Nah, itu yang akan diujikan. Kelas 8 misalkan tentang mad far'i, kelas 9 tentang sifatul huruf. Jadi disiapkan dari sekarang. Nah, berikut Bapak tampilkan surat wajib yang harus dibaca. Untuk kelas 7 surat wajibnya itu surat An-Naba. Jadi semua untuk kelas 7 karena baru awal sekaligus kelas 7 sekarang kan menggunakan metode UMI. Jadi juz 30-nya hanya surat wajibnya surat An-Naba. Dari sekarang dihafalkan. Bagi yang memang masih juz 30. Jadi hanya surat An-Naba saja surat wajibnya. Jadi nggak ada undian. 89 itu ada undian. Bagi yang sudah juz 29 sudah selesai, maka surat wajibnya dipilih antara dua surat, antara surat Al-Mulk dengan Al-Mursalat. Pilih salah satu, ya nggak boleh dua-duanya, pilih salah satu. Bagi yang sudah juz 28, suratnya ada di surat Al-Jumu'ah. Ya, surat Al-Jumu'ah, itu silakan disiapkan dan juz-juz lainnya nanti menyesuaikan. Nah, bagi kelas 8 nih ada surat wajibnya harus disiapkan dari sekarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 surat. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyikok. Ya, jadi disiapkan tuh suratnya dari sekarang. Jangan sampai dapat surat wajib tertentu tapi tidak hafal. Nah, nanti khusus tahun ini
nanti untuk kelas 7 ada rapot khusus tahfidz ya, hasil sidang yang kalian laksanakan itu ada rapotnya nanti keluar dibagikan pada saat pembagian rapot. Jadi bukan sembarangan nanti ya. Nilainya ya tergantung kalian. Setoran hariannya diakumulasikan, nilai tahsinnya diakumulasikan, berikut juga nilai hasil sidang tahfidznya. Kelas 9. Nah, ini lebih banyak karena 9 sudah berapa tahun? 2,5 tahun ya. Jadi harus lebih banyak. Idealnya 1 juz selesai ya. Di semester ini 1 juz selesai juz 30. Maksimalnya nanti di semester kedua ya. 1 juz itu harus sudah selesai minimal ya. Maksimal ya 2 juz, 3 juz beres ya. Nah, untuk yang sekarang semester ini ada di surat An-Najiat. Nggak ada An-Naba lagi untuk kelas 9. Bosen. Di kelas 7 An-Naba weh ayo ya. Jadi dari An-Najiat mulainya ya untuk kelas 9. An-Najiat, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyikok, Al-Buruj, At-Thoriq, Al-A'la sampai Al-Balad. Nih dihafalkan ya. Jadi setiap dari peserta didik nanti akan berbeda-beda. Misalkan Udin dapat surat Al-Balad. Misalkan ya Komar dapat surat At-Thoriq, tergantung nanti hasil undian pada saat menjelang sidangnya. Ya, surat juz 29-nya sama Al-Mursalat, juz 28-nya itu Al-Jumu'ah. Surat wajib akan diundi dan setiap peserta akan mendapatkan surat wajib yang berbeda sesuai dengan capaian hafalannya masing-masing. Ya, jadi sesuai dengan hafalannya masing-masing. Nah, surat pilihan untuk sambung ayatnya ini ditentukan untuk kelas 7. Hafalkan juga dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini untuk sambung ayatnya ya. Sambung ayatnya Ad-Duha sampai An-Nas. Kelas 8 An-Naba sampai Al-Insyikok. Sementara untuk kelas 9 dari An-Naba sampai Al-Balad itu untuk sambung ayatnya ya. Ini dihafalkan untuk nanti sambung ayat dari penguji membaca ayat dan dilanjutkan tidak akan jauh dari surat-surat yang ditentukan dalam juknis ini. Yang ke-8, materi tajwidnya nih untuk kelas 7 sudah ditentukan juga, jadi disiapkan dari sekarang. Ada mad tobi'i, mad wajib, mad jaiz, mad layyin, tarkik, tafhim, alif lam, kemudian gunnah. Sementara untuk kelas 8 yang akan diujikan mad par'i. Mad par'i itu banyak ya. Mad wajib, mad jaiz, mad sila qasiroh, tawilah, banyak lah. Silakan dihafalkan lagi. Nun mati dan tanwin tambahannya. Untuk kelas 8. Kelas 9, sifatul huruf, sifat huruf-huruf yang berlawanan yang diajarkan di materi tahfidz plus hukum mim mati. Itu saja ya. Gampang insya Allah ya, huruf-huruf yang berlawanan sama hukum mim mati. Nah, itu gambaran juknisnya ya. Untuk sidang tahfidz tahun ini atau semester ini, dan untuk waktu pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan. Jadi dari mulai hari Senin sampai Kamis tanggal 11 sampai 14 Desember 2023, tempatnya nanti di ruang multimedia MTS Ainayah lantai 4 ya, satu ruangan. Baik, selanjutnya pembagian sesi setiap kelas. Nah, ini nih ya. Kelas 7 itu di hari Senin dan Selasa. Kelas 7A hari Senin tanggal 11 Desember jam 7 sampai jam 9. Dilanjut 7B jam 9 sampai jam 11. 7C dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 13. 7D dari 13.30 sampai 15.30. Itu untuk hari Senin. Untuk hari Selasa jam 7 sampai jam 9 7E, lanjut 8A jam 9 sampai 11.30. 8B hari Selasa 12 Desember 12.30 sampai jam 3 sore. 8C hari Rabu, 8D hari Rabu, jamnya sudah tertera di sini. 9A hari Rabu siang 12.30 sampai jam 3.00. 9B dari jam 7 sampai jam setengah 10. 9C dari jam setengah 10 sampai jam 12. Setelah itu selesai. Baik, untuk penilaian dilihat dari kelancaran, hafalan, tajwid, penguasaan materi, dan lagu. Baik, itu saja anak-anak ya untuk petunjuk teknisnya. Kalau ada apa-apa terkait tentang pelaksanaan sidang nanti, kalau memang belum jelas silakan bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Hafalkan dari sekarang, siapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti pelaksanaan sidang tahfidz diberi kelancaran dan hasilnya memuaskan. Itu saja. Terima kasih. Tutup dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.